Perkenalkan, nama saya Gusti Maizan Azaria, peserta Latsar CPNS golongan 3 di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Tonton terus videonya sampai akhir ya. Pertama, kita mulai dari definisinya dulu. Jadi, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang yang berlandaskan kesadaran diri sebagai warga negara yang mengutamakan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, kita akan mempelajari sejarah terbentuknya bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, sejarah bangsa Indonesia sebelum terbentuk menjadi sebuah negara republik sebenarnya sangatlah panjang. Dari zaman kerajaan di Nusantara yang terpisah lautan dan terdiri dari pulau-pulau kecil. Banyaknya keragaman bahasa, suku, budaya, dan adat istiadat membuat kita belum memiliki rasa persatuan yang kuat. Ditambah lagi dengan hadirnya bangsa asing yang memanfaatkan kondisi tersebut dengan menerapkan divide et impera, yang artinya politik pecah belah atau adu domba. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya pemuda Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi bahkan sampai ke luar negeri, mereka sedikit demi sedikit mulai menyadari bahwa Indonesia tidak seharusnya berada di bawah pemerintahan negara lain. Jika kita bersatu, kita akan menjadi bangsa yang besar dan berkedaulatan. Titik penting pertama yang terjadi dalam usaha kemerdekaan Indonesia adalah berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Di tahun yang sama terbentuk juga organisasi dengan nama Perhimpunan Indonesia yang menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Karena organisasi ini terbentuk di Belanda dan menjadi organisasi nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. 18 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 30 April 1926, diselenggarakan rapat besar di Jakarta yang dihadiri wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatra Nenbon, Jong Ambon, Jong Batakbon, Jong Islami Tianbon, Studeren dan Minahasa dan pemuda kaum Teosofi. Rapat ini kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda II dilaksanakan 2 tahun setelahnya, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Akhirnya, pada tahun yang bersejarah bagi bangsa kita, yaitu 1945, dibentuk 2 organisasi yang bertugas menyiapkan kemerdekaan, yaitu BPUPKI pada tanggal 1 Maret dan PPKI pada tanggal 7 Agustus, 10 hari sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Setelah kemerdekaan Indonesia, dibentuklah 4 konsensus dasar sebagai hal yang fundamental bagi kelangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa, yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Setelah itu, ditetapkan pula identitas-identitas negara, yaitu benderanya adalah sang merah putih, bahasanya adalah bahasa Indonesia, lambang negaranya adalah Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Untuk mencapai cita-cita nasional, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, pemerintah bertugas untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk menjalankan tugas tersebut, fungsi negara terbagi menjadi fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, demi melayani, mengayomi, dan memberdayakan masyarakat. Pembahasan selanjutnya yang masih berkaitan dengan wawasan kebangsaan yaitu nilai-nilai bela negara. Definisi dari bela negara itu sendiri yaitu sebuah tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Yang semua itu dijiwai oleh kecintaannya dan kesetiaannya terhadap NKRI. Nah, sedikit informasi, Hari Bela Negara diperingati setiap tanggal 19 Desember.
Karena pada tanggal tersebut di tahun 1948 terbentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang berperan dalam mempertahankan kepemimpinan Indonesia pada agresi militer Belanda II. Kemudian, dalam upaya mempertahankan negara, penting untuk menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Nah, sekarang saya akan menyebutkan contoh dari sikap-sikap bela negara yang sudah disebutkan tadi. Pertama, cinta tanah air dapat kita tunjukkan dengan bangga menggunakan produk-produk Indonesia. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara dapat kita wujudkan dengan aktif berorganisasi dan ikut serta dalam pemilu. Ketiga, setia pada Pancasila dapat kita buktikan dengan benar-benar memahami nilai-nilai Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara dapat kita lakukan dengan bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kepentingan bangsa. Yang kelima, kemampuan awal bela negara ditunjukkan dengan menjaga kesehatan jiwa dan raga. Terakhir, kita akan mengimplementasikan kelima nilai dasar bela negara dan nilai-nilai dasar ASN dalam 3 fungsi ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Ketiga fungsi tersebut dapat kita terapkan di tempat kerja kita dengan melakukan tugas secara profesional, melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun, tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, dan ras, serta selalu berusaha menjadi role model dalam masyarakat. Oke, sekian dulu videonya. Makasih yang sudah nonton. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.